Dipersembahkan oleh Pemirsa, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE menjadi faktor penting dalam mendukung operasional keseharian pemerintah. SPBE juga mengintegrasikan data pemerintah pusat ke daerah guna meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik yang kini menjadi fokus pemerintah. Dan untuk menunjang SPBE, pemerintah saat ini sedang membangun pusat data nasional di beberapa daerah di Indonesia. Dan nantinya pusat data nasional ini akan mengintegrasikan seluruh data yang tersebar menjadi satu data yang akan digunakan untuk semua instansi pemerintahan. Lalu bagaimana nantinya SPBE akan berdampak positif secara signifikan terhadap program transformasi digital pemerintahan? Bersama saya Eliza Hasan, inilah 60 Minutes with Kementerian Kominfo. dipersembahkan oleh Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Andi Yuniantoro, CEO Inisindo Jogja. Terima kasih Pak Andi telah bergabung bersama kami. Sama-sama Mbak Elisa. Dan selain Pak Andi, saya juga telah bergabung melalui sambungan telekonferensi Bapak Hasto Pratowo, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah. Terima kasih Pak Hasto telah bergabung bersama kami. Terima kasih Eliza. Baik, Pak Hasto dan Pak Andi, ini kita lihat pemerintah saat ini tengah membangun beberapa pusat data di sejumlah daerah. Tapi saya mungkin mulai dari Pak Andi terlebih dahulu. Terkait dengan SPBE ini, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin Anda sendiri bisa menjelaskan terkait dengan sistem ini itu seperti apa sih Pak Andi? Ya. Pertama tentu kita harus memahami bahwa SPBE ini adalah sebuah kebijakan. Artinya kebijakan yang memang hal yang berkelanjutan. Kalau kita pahami sejak tahun 2003, pemerintah kita itu sudah memiliki kebijakan tentang yang namanya e-government, electronic government. Ya, tujuannya sebetulnya kan bagaimana kita itu memanfaatkan data untuk menjalankan roda pemerintahan. Itu tujuan dalam konteks yang lebih mudahnya. Tetapi kalau kita pakai bahasa langit yang lebih tinggi lagi, tentu membangun pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Itu bahasa-bahasa yang bahasa langit kalau saya sering sebutnya. Tetapi kalau kita melihat di sisi lebih tekstualnya yang bisa dirasakan masyarakat adalah bagaimana pemerintah itu bisa menyelenggarakan layanan dalam bentuk digital. Ya, mungkin kalau kita sebagai masyarakat Indonesia saat ini, Gojek misalkan, itu adalah sebuah layanan yang kita nikmati sehari-hari ya. Bisa kita pesan makanan yang sederhana, kemudian kita bisa pesan Gojek juga di sana. Atau sekarang ada layanan kesehatan seperti kalau saya sebut misalkan kayak Halodoc segala macam, itu adalah layanan kesehatan yang di-provide oleh swasta. Nah, tentu pemerintah kita itu kan bertanggung jawab terhadap banyak sekali urusan, ya pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi dan sebagainya. Dengan waktu dan juga era yang berubah, harapannya kan semua akan menjadi digital, ya kan? Nah, itu butuh sebuah naungan kebijakan yang tindakan pemerintah untuk mendigitalisasi layanan tadi ada payung hukumnya. Yang namanya pemerintah kan tidak bisa bergerak tanpa ada payung hukum. Itu yang paling nomor satu. Nomor kedua adalah penyelenggaraan pemerintahan sendiri, yaitu untuk ASN. ASN ini adalah pegawai-pegawai pemerintah yang kita kenal. Bagaimana mereka bekerja, ya, menjalankan pemerintahan kita ini, yang ujung-ujungnya juga untuk membangun perencanaan pembangunan, kemudian pelaksanaan pembangunan, semuanya harus berbasis kepada digital. Nah, ujung-ujungnya atau yang menjadi tujuan besarnya itu sebetulnya ada 3, Mbak. Kalau kita bicara masalah kebijakan itu kan pasti ada dasar masalah yang membuat kok dibuat sih kebijakan itu gitu ya. Kebijakan kan sebetulnya orientasi yang ke depan menjadi suatu target atau mimpi kita. Masalah yang bisa kita hadapi adalah layanan publik yang masih bertele-tele. Mungkin kita masih mendapatkan antri puskesmas, antri rumah sakit. Itu yang nyata yang bisa kita buat. Kemudian yang kedua masalahnya adalah terkait dengan data, Mbak. Data ini, kalau kita bertanya berapa jumlah lansia di Indonesia, mungkin jawabannya bisa akan berbeda-beda satu dengan yang lain, gitu ya. Kemudian yang ketiga, korupsi masih menjadi momok di negara kita.
hal yang paling gampang adalah transparansinya nggak ada. Gitu. Jadi kira-kira itu latar belakang masalah yang membuat kita membuat suatu kebijakan yang namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kira-kira itulah Mbak. Oke, sebelum kita lanjut ke sebenarnya apa cangkupannya sebesar apa dan bagaimana pula kita melihat potensinya, saya mungkin ke Pak Hasto dulu. Pak Hasto, Anda melihat mungkin seberapa urgensinya? Kalau tadi melihat latar belakang dari yang disampaikan oleh Pak Andi, Anda sendiri pendapat Anda seberapa urgensinya sih sebenarnya sistem pemerintahan berbasis elektronik ini? Ya, terima kasih Pak Eliza. Jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Andi terkait latar belakang dari SPBE sendiri, kemudian juga kami dari Badan Cyber Sandi Negara BSSN melihat dari sisi keamanannya. Seperti kita ketahui, SPBE ini akan berjalan baik ketika keamanannya itu atau gangguan yang pelayanan terhadap masyarakat itu dapat diatasi. Jadi kita berupaya untuk seluruh keamanan SPBE ini dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, serta aman di belakangnya itu. Sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat dan pemerintah sendiri menjaga reputasinya sehingga masyarakat percaya kepada kita. Itu saya pikir SPBE merupakan sesuatu yang memang harus dilaksanakan karena memang eranya sudah berjalan ke arah digitalisasi. Mau tidak mau kita pasti akan melaksanakan itu semua. Dan saya selalu diingatkan kalau kita hidup di era milenial yang serba digital, jadi apa yang kita lakukan ke depan pasti digitalisasi. Pasti Mungkin digitalisasi. gambarannya itu. Tapi digitalisasi ini kan juga tidak lepas dari segala tantangannya ya kan, baik tantangan juga implementasi, belum lagi masuk nanti SPBE-nya. Tapi kalau masih dari Pak Hasto sendiri melihatnya bahwa bagaimana akhirnya menurut Anda pemerintah mengatasi setiap tantangan dari sebuah digitalisasi ini, terutama kita masuk dalam SPBE ini? Oh iya, kita ketahui saat ini pemerintah setelah kita lakukan evaluasi kegiatan tadi sebelumnya e-government sudah berjalan, dievaluasi e-government tersebut, situ banyak kegiatan atau masing-masing pola pikirnya lebih ke arah bagaimana mendigitalisasi sistem yang ada. Jadi setiap pemerintahan itu atau kementerian itu masih membangun TIK-nya, teknologi informasi dan komunikasinya itu secara sektoral untuk kebutuhan masing-masing digitalisasi di sektor, sehingga perlu adanya suatu integrasi di situ. Itu tantangan pertama ke sana. Kemudian juga dari sisi tata kelolanya kita melihat juga saat ini aplikasi yang sudah dibuat itu sangat banyak karena masing-masing instansi itu membuat aplikasi sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu ada kalau nggak salah 27.400 aplikasi yang sudah dibuat. Nah itu tugas kita untuk bagaimana merampingkan atau membuat sesederhana mungkin sehingga masyarakat tidak bingung dengan aplikasi yang nanti digunakan. Kemudian juga kalau tidak salah sekitar ada 2.700 pusat data yang dibangun oleh instansi masing-masing. Nah itu nantinya rencananya akan diintegrasikan ke pusat data nasional yang nanti dibutuhkan, tujuannya sesuai supaya datanya itu tetap satu, formatnya satu, datanya satu, jadi kepercayaan terhadap data tidak duplikasi. Kemudian juga setelah melalui suatu proses penilaian tingkat kematangannya, itu sistem pemerintah berbasis elektronik yang dilaksanakan itu saat ini tingkatnya masih rendah. Jadi perlu percepatan untuk meningkatkan kematangan dari masing-masing instansi sehingga integrasinya itu saling terintegrasinya itu bisa tercapai. Mungkin ke arah sana. Oke, baik. Pak Andi, Anda menanggapi bahwa tantangan yang tadi dikatakan Pak Hasto, apakah Anda juga melihatnya hal demikian? Dan dengan adanya SPBE ini, apakah juga menjawab itu? Ya, saya pernah menulis buku 2-3 tahun yang lalu, SPBE pasti gagal, Mbak.
Ya. Waduh. Ya, sebetulnya sebuah paradok, Mbak. Mungkin bisa dicari, buku saya juga ada di sana. Tetapi pemerintah kita saat ini itu kalau kita melihat tulisan SPBE itu ada berapa suku kata? 4 ada 2 sebetulnya. Hurufnya 4 tapi sebetulnya ada 2 makna, SP dan BE. SP adalah sistem pemerintahan, kemudian BE-nya adalah berbasis elektronik. Berbasis elektronik mengejawantahkan tentang teknologi. Sedangkan SP adalah sistem pemerintahannya atau proses bisnisnya. Kalau secara tata bahasa kan harusnya SP dulu dibenerin, baru BE-nya. Yang namanya teknologi itu kan bukan sebuah keutamaan, tetapi dia akan meng-enabler, artinya bahasanya adalah memungkinkan. Nah, tantangan yang dihadapi sekarang ini adalah pendekatan yang dimulai di SPBE ini adalah BE-nya dulu. Jadi malahan BESP. Nah, ini yang menjadi berbahaya. Karena apa? Yang dibenahi ya kita masih dalam konteks pendekatan di teknologinya, tetapi perbaikan dalam konteks sistem pemerintahannya, proses bisnis pemerintahannya itu masih belum tersentuh. Jadi masih kebalik. Makanya selama kita masih menyentuh SPBE itu dari teknologi, itu memiliki suatu pendekatan yang salah sebetulnya. Maka pendekatan yang akan lebih tepat adalah SP-nya dulu, sistem pemerintahannya dulu. Nah, ini juga tadi menyambung pertanyaannya Mbak Elisa bahwa apa sih kendala dan hambatannya? Kalau Mbak melihat di semua instansi, ini kan sistem pemerintahan ya Mbak, berarti kan yang mengeksekusi adalah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Di Indonesia ada berapa kementerian, ada berapa provinsi, ada berapa kabupaten. Ya, kalau perhatikan semuanya, kita perhatikan semuanya, kalau ngomong SPBE pasti di Pusdatin. Teknologi loh Mbak. Kalau ngomong SPBE pasti di Dinas Kominfo. Itu hampir pasti tuh Mbak. Berarti kan pendekatannya adalah di aspek teknologi. Sedangkan SP-nya enggak, yang menjadi subjek tidak disentuh. Itulah yang terjadi kenapa mekanisme ini kita sebut lambat Mbak. Kalau boleh kita jujur nih Mbak, 2018 sampai 2023 maka perkembangan SPBE ini cenderung lambat gitu. Jadi maka tadi Bapak Asto juga sampaikan kita butuh akselerasi yang bisa memecut supaya pendekatannya tidak dari sisi teknologi first, tetapi harus dalam konteks pendekatan ke tata kelola pemerintahannya yang dibenerin. Teknologinya mah ngikut aja. Teknologinya ngikut aja. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pak Andi dan juga Pak Hasto tetaplah bersama kami pemirsa dalam 60 Minutes with Kementerian Kominfo. Dipersembahkan oleh Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa memanfaatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Dipersembahkan oleh
Ya, Anda kembali bersama kami dalam 60 Minutes with Kementerian Kominfo. Saya masih bersama dengan Pak Andi dan juga Pak Hasto. Saya menarik berbincang tadi, kita terputus Pak Andi, bahwa harus ada yang dirubah. Yang seharusnya adalah SPBE. SP dulu baru BE-nya. Bukan BE dulu baru SP-nya ya kan. Artinya bahwa tadi kalau memang sekarang ada sebuah, atau Anda melihat ya bahwa sekarang ada kesalahan dalam memaknai karena kita sekarang apa-apa digital, kita semua harus berubah menjadi digital, mengikuti. Tapi adakah kesalahan untuk mengartikan digitalisasi itu? Ya, jadi sekali lagi bahwa teknologi digital itu kan sebetulnya sebagai tools saja, sebagai enabler saja. Tetapi yang paling pokok adalah bagaimana proses bisnis itu berjalan, bagaimana kita melakukan proses bisnis dalam inovasi proses bisnis dalam berbagai bentuk layanan. Saya asumsikan misalkan kita mau mendigitalisasi layanan kesehatan. Yang zaman dulu kita masih manual nih, ada 10 langkah untuk melakukan proses layanan kesehatan dari mulai registrasi dan sebagainya. Ternyata digital juga 10 langkah. So, apa yang menjadi apa bedanya? Tapi memang sudah digital perspektifnya. Nah, itu yang kita lihat menjadi suatu PR besarnya gitu. Jadi, pendekatan pertama tentu semestinya ada di proses bisnis yang kita akan lakukan. Dan mengubah proses bisnis itu nggak gampang, Mbak. Karena harus mencolek big boss, mencolek leadernya, mencolek stakeholder yang lebih tinggi. Karena tentu kemauan untuk mengubah proses bisnis akan bisa mengubah ketidaknyamanan atau saya selalu berkata bahwa semua orang ngomong perubahan tapi sebetulnya orang itu tidak mau untuk malas untuk berubah. Coba Mbak lagi asik-asik duduk disuruh, ayo berdiri gitu kan, aduh lagi enak nih gitu ya. Nah artinya apa? Perubahan proses bisnis di pemerintahan itu akan menjadi kunci sebagai awal untuk berikutnya teknologi mengikuti perubahan proses bisnis yang baru itu. Jadi jangan sampai cuma proses bisnisnya lama terus ditempelin elektroniknya atau digitalnya, maka digitalnya akan sama saja tidak memiliki suatu efektivitas. Mubazir gitu? Ya, mubazir sih tentu tidak gitu ya. Tapi kita mesti memahami ada banyak goal tentang digital. Satu memang membuat prosesnya menjadi efektif dan efisien. Yang berikutnya adalah jangan lupa bahwa digital itu goalnya adalah data. Mbak suka kebayang nggak kalau kita memakai Gojek ataupun aplikasi yang itu dapat report dalam setahun tuh Mbak. Ternyata masyarakat Indonesia paling banyak beli nasi goreng. Ternyata kalau jam 3 sore orang Indonesia pada beli kopi. Ternyata makanan paling laris di malam hari Indonesia ngemil itu adalah martabak. Loh, ternyata bahwa aplikasi Gojek yang kita manfaatkan itu dengan menyenangkan kan buat kita ya sebagai pengguna, tapi ternyata pemilik layanan itu berlimpah data. Jadi sebetulnya benefit dari hal itu adalah mindset yang dari pemimpin atau pemilik proses tadi adalah bagaimana kita bisa mengambil data dari layanan elektronik tadi. Sehingga kamu mubazir, Mbak. Oke, baik. Ya. Tapi berbicara mengenai data, ini kan juga yang menarik adalah sekarang pemerintah sedang membangun pusat data nasional di beberapa titik. Nah, bagaimana Anda juga melihat ini pusat data nasional atau PDN ini? Apakah ini menjadi salah satu infrastruktur yang menjadi pondasi kita dalam percepatan implementasi SPBE ini? Ya, jelas lah. Pusat data itu kan dasar ya, fondasi ya. Kalau kita mau membangun digital, semuanya itu kan yang kita buat kenalnya adalah aplikasi, tentu kan rumahnya ada di server bahasa. Saya ngomong sedikit teknis ya, mau nggak mau bahwa semua yang dibuat itu berada di server. Nah, server itu kan tentu harus selalu on 24 jam. Mbak pasti akan komplain lah kalau misalkan sebuah layanan digital yang kita nikmati sekarang jam 12 mati. Kan lucu. Loh, digital kok sama ya dengan layanan di gedung tertentu yang tutup jam 5 sore. Sama nih layanan digital kita kayak Gojek. Gojek tutup jam 9 ya, jam 9 nggak bisa ngakses Gojek. Lu kan nggak kayak gitu. Nah, tentu bahwa fondasi untuk membangun layanan digital dalam konteks untuk publik tadi yang banyak sekali urusannya, fondasi yang paling dasar itu adalah pusat data tadi. Nah, kenapa kita perlu membangun pusat data nasional di sini? Kan selama ini saya yakin setiap kementerian sudah memiliki pusat data sendiri-sendiri. Once kalau kita punya layanan digital, udah pasti punya pusat data dong, Mbak. Kan nggak mungkin aplikasi itu berdiri tanpa sebuah server yang berada di situ. Nah,
Kenapa kita perlu nasional? Nah, sekali lagi, benefit dari digital itu tadi kalau saya cerita adalah data. Jadi kita harus paham bahwa layanan digital itu adalah sebuah alat untuk mengcapture data. Lalu di mana data itu akan disimpan dan dikelola? Milik Indonesia loh, bukan milik Kementerian A, Kementerian B, daerah A, daerah B, tapi milik Indonesia. Ada di mana? Oke, Itu jadi jawabannya. paling nggak kita punya lah ya. Punya, dan itu sebenarnya dari perbincangan yang saya dapatkan kemarin Pak Andi dan Pak Hasto, bahwa salah satu keuntungan kita memiliki pusat data nasional paling tidak ini bisa meratakan kesejahteraan. Artinya bahwa mengetahui daerah-daerah manakah yang memang membutuhkan atau tepat sasaran lah paling tidak sesuai dengan data yang diterima. Tapi Anda sendiri, mungkin saya kembali ke Pak Hasto. Pak Hasto, Anda sendiri melihat bahwa peran penting dari pusat data nasional itu seperti apa Pak Hasto? Bahwa apakah memang ini bisa menjadi sebuah, kembali lagi, pondasi dalam kita mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini kah? Ya, Mbak Eliza. Jadi mungkin sedikit lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Andi terkait masalah kecepatan ya sebenarnya. Jadi BSSN, pemerintah sendiri sudah ada Perpres terkait masalah SPBE, terkait masalah arsitektur SPBE yang nantinya akan mempercepat proses SPBE lebih lanjut. Di situ juga ada poin-poin terkait dan kita memahami masalah proses bisnis. Jadi proses bisnisnya itu nanti akan diidentifikasi untuk seluruh instansi, bagaimana proses bisnis berjalan, kemudian bagaimana aplikasi digunakan dalam proses bisnis tersebut, data, serta infrastruktur dan keamanannya. Jadi memang secara bertahap kita mulai mengarah ke sana karena kita tahu kelemahannya di sebelumnya di sisi e-government bagaimana, sehingga percepatan terhadap SPBE, penerapan SPBE ini dengan adanya Perpres mengenai arsitektur SPBE ini akan mempercepat proses itu. Dan untuk mengidentifikasi proses bisnis yang ada saat ini, masing-masing kementerian diminta untuk menargetkan target mengenai percepatan terkait penerapan SPBE, identifikasi dari aspek-aspek tersebut. Itu upaya pemerintah dalam mempercepat penerapan SPBE melalui proses bisnis yang ada. Kemudian juga saat ini juga terkait masalah PDN, pusat data nasional yang saat ini pusat data sementara ya, karena PDN-nya ini masih belum terintegrasi secara keseluruhan, yang memang tujuannya tadi disampaikan Pak Andi untuk supaya tidak terjadi duplikasi data yang berbeda antara data satu dengan data yang lain. Pusat data ini merupakan suatu ekosistem nantinya. Jadi pusat data yang ada di pemerintah yang melalui suatu penilaian tertentu memenuhi persyaratan akan digabung ke dalam pusat data nasional. Dan itu nantinya akan digunakan untuk kepentingan bersama pusat data tersebut. Jadi seperti misalnya data-data dari Dukcapil atau dari Kementerian Keuangan nanti disampaikan di sana dan itu digunakan secara bersama-sama sehingga masing-masing kementerian atau pemerintah daerah tidak menyimpan data atau membuat data masing-masing terkait masalah kebutuhannya. Mungkin ke arah sana. Jadi memang kebutuhan pusat data itu menjadi satu yang penting karena tujuannya memang untuk tidak terintegrasi data keseluruhan dari kementerian yang ada. Nah, tapi kalau kita melihat dari perspektif kebijakan publik ya, Pak Hasto, bagaimana juga Anda melihat? Tadi kan Anda di atas pada sesi awal Anda mengatakan ini juga harus ada sebuah kolaborasi di dalam sini. Terkait dengan kolaborasi ini, apakah pemerintah lebih baik atau berkolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat dalam melaksanakan tadi? Ada sebuah harmonisasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini atau seperti apa? Ya, harmonisasi. Jadi kita ketika bicara tentang digitalisasi itu tidak bisa lepas dari segala aspek ya, terutama masalah kerjasama, koordinasi dan lain-lainnya antara pemerintah sendiri, kemudian juga dari masyarakat sendiri butuh peran sertanya, komunitas IT, perusahaan-perusahaan swasta yang membangun jaringan, membuat aplikasi, infrastruktur, itu kan kebanyakan dari bagaimana kita meningkatkan ekosistem bisnis yang ada di Indonesia, ekonomi digital, supaya mereka bangkit
bisa membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur, aplikasi, serta ketika bersentuhan sama masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa memonitor melalui layanan yang diberikan kepada pemerintah, yang diberikan oleh pemerintah terhadap layanan masyarakat. Ketika layanan yang tadi disampaikan, layanan itu mati listrik atau terjadi suatu permasalahan insiden dan lain-lain, itu bisa menjadi evaluasi pada pemerintah untuk meningkatkan kualitasnya secara bertahap. Kemudian juga dari sisi akademisi, itu juga kita butuhkan bagaimana penilaian, bagaimana ketika kita membangun suatu infrastruktur dan aplikasi itu ada pembuatan suatu ya seperti naskah akademik dan lain-lain yang nantinya menjadi acuan atau menjadi suatu standar pembanding ketika kita membangun suatu sistem SPBE tersebut. Oke. Jadi keterlibatan seluruh aspek itu bukan suatu hal yang saat ini memang harus penting, sangat penting untuk saling berkolaborasi dan evaluasi. Oke, baik. Ini saya mengambil kata langitnya dari Pak Andi ya, berkolaborasi, harmonisasi ini sehingga muncullah implementasi yang diharapkan. Tapi bagaimana kita harus seberapa besar kita mengoptimalkan, apalagi dengan adanya Pusat Data Nasional ini ke depannya. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam 60 Minutes with Kementerian Kominfo. Dipersembahkan oleh Kembali bersama kami dalam 60 Minutes with Kementerian Kominfo. Kembali ke Pak Andi, tadi menanggapi apa yang dikatakan Pak Hasto. Nah, ini kan Pusat Data Nasional sendiri, kita tahu ada 3 tempat ya, Cikarang, Batam, dan IKN rencananya seperti itu. Oke. Nah, Anda melihat sendiri dari Pusat Data Nasional sendiri seperti apa nih Pak? Jadi pusat data itu begini, tadi kita sampaikan kalau kita ingin mendevelop sebuah layanan digital, maka fondasi paling bawahnya adalah server, bahasanya ya. Server itu harus ditempatkan di sebuah tempat yang memang memiliki keyakinan bahwa harus on 24 jam 7 hari, kemudian harus aman, aksesnya juga minim dan sebagainya. Tapi bikin pusat data itu nggak murah loh. Betul. Mahal, apalagi yang kita jamin adalah data-data publik yang pengennya layanan on terus gitu kan. Nah, membangun pusat data itu membutuhkan anggaran yang besar, itu suatu kepastian. Pasti itu Mbak. Ya. Apakah setiap daerah di Indonesia mampu Mbak membangun itu? Ya, membangun pusat data itu. Tentu Bu Sri Mulyani akan teriak nih, weh boros-boros amat sih mesti bikin pusat data di 514 kabupaten kota. Satu. Nanti kalau udah bisa bikin, misalkan pun mampu, apa SDM-nya ada yang memiliki kapasitas dan kapabilitas mengelola pusat data yang berstandar internasional loh Mbak. Harus berstandar internasional untuk menjaga kualitas data dan keamanannya, itu udah pasti. Maka PDN ini hadir seperti kalau dianalogikan kita balapan lari tuh Mbak. Balapan lari itu kan ada kaki kita yang kanan atau yang kiri itu kan punya titik tolak tuh Mbak. Buat ada gitu. Pijakannya ada ya? pijakannya biasa biar. Nah, PDN ini menjadikan kita semua Indonesia ini memiliki tolak pijak yang sama. Jangan sampai ada satu daerah yang di belakang sendiri, ada yang agak tengah dikit, atau ada yang di depan sono sendiri karena kemampuan anggarannya dan SDM-nya mumpuni. Nah, Pusat Data Nasional ini membuat suatu line, garis, ini loh titik pijak tolak bersama untuk melakukan digitalisasi di seluruh Indonesia, khususnya di pemerintahan. Tempatnya sama, jadi kemampuannya sama, standar internasional dan semua bisa pakai. Gratis tanpa kita mendevelop dan membangun. Sudah dikelola, SDM-nya ada. Jadi Pusat Data Nasional akan menjadi titik tolak bersama negara kita dengan kementerian lembaga dan daerah di dalamnya dalam konteks infrastruktur digital. Basicnya. Oke, basicnya seperti itu. Artinya bahwa kalau kita mengoptimalkan atau mungkin nantinya bagaimana kita secara memanfaatkan ini secara optimal lah. Kalau Anda mengatakan bahwa ini sebagai pijakan atau line pijakan yang sama ibaratnya seperti itu, tidak membeda-bedakan. Betul. Bagaimana ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk tadi pengambilan kebijakan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah ataupun dari kabupaten kota. Bagaimana ini? Ya. Ini problem yang berikutnya Mbak. Ya, pusat data itu sudah ada dimiliki beberapa kementerian lembaga daerah sebelum Pusat Data Nasional.
Pusat Data Nasional Sementara yang disampaikan Pak Hasto tadi itu baru diinisiat tahun 2020. Masih bayi loh Mbak, masih 3 tahun. Ya toh? 3 tahun itu yang namanya PDNS tadi. Dan saya pernah sampaikan bahwa S sementara ini tidak bermakna main-main loh. Karena sementara terus nggak qualified, nggak juga. Sementara tetap berstandar internasional. Nah, porsi yang kita bisa sampaikan adalah bahwa kapasitas pusat data yang tadi Mbak bilang 3 itu apakah cukup dan optimal untuk bisa mengcover Indonesia? Jawabannya adalah bahwa pusat data nasional itu akan berbentuk ekosistem. Jadi walaupun nanti ada 3 yang kita bangun rencananya di Cikarang, Batam, dan IKN, tentu teman-teman pemerintah daerah, kementerian lembaga yang sudah duluan membangun pusat data dan berstandar internasional bisa juga join dan bergabung menjadi ekosistem pusat data nasional. Nah, itu yang menjadi harapannya mau bergabung, Mbak. Tetapi yang sekarang nih, pusat data yang dimiliki oleh kementerian lembaga ini kan sudah banyak tapi belum berstandar nasional, Mbak. Tapi ada loh yang masih kekeh ngeyel nggak mau. Ada. Dengan alasan? Wah, ini beneran apa enggak nih? Alasannya nih, alasannya kenapa nggak mau join ya? Ada 2 pihak, Mbak. Satu, memang trust kepada PDN sendiri masih perlu dibangun. Itu jelas kan. Kayak Mbak mau nitipin uang ke saya gitu, Mbak nggak kenal nih, mau nggak nitipin uang ke saya nggak kenal? Kan perlu kenalan dulu tuh Mbak. Ya, kondisinya mungkin belum trust itu karena belum kenal tentang PDN ini layanannya apa saja sih, isinya kayak gimana, itu yang belum kenal gitu ya. Kalaupun sudah kenal, kemungkinan akan bisa terbangun trust. Dan yang kedua adalah pastinya masalah ego sektoral tadi, yaitu yang masalah besar negeri ini bahwa wah ini kan punyaku, berarti di tempatku aja gitu loh. Nah ini NKRI-nya belum, spektrumnya belum mengalir, Mbak. Itu kendala-kendala di lapangan loh, Mbak. Kendala-kendala di lapangan. Berarti masih ada sebuah hambatan dan tantangan juga nih sebenarnya terkait dengan PDN ini. Mungkin Pak Hasto bisa menambahkan bagaimana juga dengan hambatan infrastruktur di daerah-daerah terpencil yang konektivitasnya ini kan masih terhambat. Ini supaya agar nanti ini bisa mengakses PDN sesuai dengan yang diharapkan bahwa PDN ini hadir untuk menjadi garis start untuk sama semuanya bergerak untuk menuju Indonesia yang lebih baik pastinya. Gimana Pak Hasto? Ya, terima kasih Mbak. Jadi tadi juga masalah trust tadi yang disampaikan oleh Pak Andi. Jadi memang banyak, bukan semuanya ya, ada beberapa yang tidak mau bergabung saat ini, bukan kenapa-napa ya, karena saat ini statusnya masih pada pusat data sementara. Yang tadi memang persyaratannya seharusnya pusat data sementara itu, nasional sementara itu harus standar internasional juga. Tapi karena mungkin sifatnya sementara, standar-standarnya belum maksimal seperti pusat data nasional yang sebenarnya. Nah itu yang membuat kementerian masih ragu-ragu. Tapi ke depan mungkin ketika pusat data nasional sudah terbangun, saya yakin teman-teman yang memiliki pusat data itu pasti akan menggabungkan data mereka ke sana. Kenapa? Ada undang-undang perlindungan data pribadi yang mereka bertanggung jawab ketika terjadi suatu kendala atau kebocoran data di pusat data yang mereka kelola. Kalau itu sudah digabungkan dalam pusat data nasional, kawan-kawan saya sering bilang kan tanggung jawab saya pindahkan ke sana. Gitu. Jadi saya tidak perlu mengelola lagi, saya hanya menggunakan saja. Sehingga efisien dan efektif juga serta aman. Mungkin itu juga ke depannya sepertinya ke arah sana nantinya. Mudah-mudahan pusat data nasional akan terbentuk dengan baik. Sehingga semuanya bisa dengan trust-nya itu akan dan mereka akan memberikan datanya ke sana. Kemudian terkait masalah konektivitas untuk daerah ini juga saat ini kan pemerintah sedang berupaya ya membangun BTS di seluruh negeri kita. Jadi untuk menutupi kekurangan bandwidth yang ada dari proyek yang sudah sebelumnya ada, Palaparing, kemudian juga kita berupaya untuk bekerja sama dengan ISP di seluruh daerah. Memang saat ini targetnya tahun 2024 seluruh negeri Republik Indonesia ini semoga sudah tercapai digitalisasi atau bandwidth yang cukup. Tapi seandainya memang masih ada, mungkin akan ada
suatu kebijakan-kebijakan atau suatu upaya-upaya untuk menutupi kekurangan kekurangan jaringan internet di seluruh daerah itu dengan saat ini udah ada ini Elon Musk itu ya, yang menawarkan satelit untuk memberikan layanan kepada daerah terpencil. Bisa aja itu nanti bisa dimanfaatkan juga bekerja sama sama swasta, atau juga kita bekerja sama dengan satelit yang ada di BRI untuk mendukung kekurangan jangkauan yang ada. Seandainya memang itu nanti kurang, ya mudah-mudahan dengan program BTS yang sedang dibangun nama Kominfo itu akan bisa menutupi seluruh koneksi yang ada di daerah. Oke. Kalau memang Baik. Artinya bahwa kita sepakat di sini terkait dengan Pusat Data Nasional dan juga SPB ini, kalau tak kenal, orang bilang tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak percaya lah terkait dengan hal ini ya. Tapi bagaimana kemudian tantangannya tidak hanya dengan infrastruktur, tapi kemudian akhirnya percaya ini dari mana? Dari sisi keamanan juga akan menjadi pertanyaannya. Ini akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Pak Hasto dan juga Pak Andi, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam 60 Minutes with Kementerian Kominfo. Dipersembahkan oleh Baik, kembali bersama kami dalam 60 Minutes with Kementerian Kominfo, dan di sesi kali ini kita akan mengajak untuk para audiens partisipan untuk langsung bertanya kepada dua narasumber saya. Sudah ada Pak Andi dan juga Pak Hasto. Boleh siapa? Oh oke, silakan Masnya. Ya, perkenalkan, nama saya Valen. Saya ingin bertanya ke Pak Andi, mengapa perlu sekali sebuah pemerintahan menerapkan SPBE? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Valen. Langsung dijawab kali Pak Andi. Kenapa nih penting banget? Ya, sesuatu itu kan pasti ada masalahnya. Itu yang paling kunci ya. Artinya kita menemukan masalah apa, dan semestinya SPBE kan menjadi obat. Jangan sampai SPBE itu salah obat gitu ya. Itu bahaya. Tapi yang namanya kebijakan kan bisa dievaluasi ya, bisa diperbaiki ke depannya. Nah, kenapa suatu pemerintahan ataupun sistem pemerintahan membutuhkan SPBE? Ya, yang pertama kalau kita melihat dari dasar masalahnya, tadi saya sampaikan adalah nomor satu adalah ketidaktersediaan data yang valid dari pemerintah. Jadi kita bicara masalah itu dulu ya. Nomor satu adalah masalah data yang valid. Kita lihat data elektronik berarti harus berasal dari aplikasi elektronik, jangan lupa loh. Ya, jadi nggak bisa kalau telur ayam pasti lahirnya dari ayam, nggak mungkin. Telur ayam lahirnya dari binatang yang lain, nggak bisa gitu. Jadi kalau data elektronik itu harus lahir dari aplikasi elektronik. Ya, jadi permasalahan yang kita dapatkan sekarang adalah data pemerintah sekarang ini masih jauh dari kata valid. Ya, karena diproduksi dengan entry. Bisa jadi data kita masih berbentuk kertas dan sebagainya. Semakin banyak data di entry, maka semakin bias data itu diambil. Jadi harapannya dengan adanya aplikasi tadi, yang pertama, maka akan memproduksi data secara elektronik. Yang kedua adalah kaitannya dengan layanan publik yang masih tidak menyenangkan. Kalau bahasa sekarang adalah yang seamless. Kalau semua sekarang hidup kita kan pengennya semua aplikasi kita seamless gitu ya. Seamless zaman sekarang tentu adalah bagaimana berorientasi kepada customer centris, bukan government centris. Kalau suatu saat kita masih ketemu sebuah layanan hanya di Jalan Sudirman buka jam 8 sampai jam 5 misalkan. Itu masih government centris atau customer centris? Government centris. Suka-suka gue dong sebagai government. Kalau saya sebagai customer, maka saya akan bilang, ya suka-suka saya dong. Saya mau dapat layanan dari pantai, saya mau dapat layanan jam 2 subuh, ya terserah saya. Itu namanya customer centris. Jadi permasalahan yang kedua adalah masalah layanan yang belum seamless tadi. Dan, nanti buat manula gimana? Buat bapak saya yang sudah sepuh gimana? Memang dalam konteks digitalisasi tidak berarti 100% akan dihilangkan yang manual tadi. Biasanya di negara-negara dalam proses progresifnya, kita kan berapa sekarang? 60% Gen Z kan? Ya anak-anak milenial Gen Z kan? OTW akan semua digital semua. Tapi masih ada generasi baby boomers dan X gitu ya, yang mungkin gaptek lah kasarannya. Maka proses itu akan menuju
bukan 100% digital, tapi OTW misalkan 80%, 20% masih menyisakan layanan manual yang masih bisa dilayani. Problem ketiga adalah, problem negara kita adalah korupsi. Kenapa bisa terjadi korupsi? Ya, tidak ada transparansi. Dari mulai proses perencanaan, penganggaran, sampai ke implementasi. Ya, itu adalah problem negara kita. Sehingga negara kita belum efektif, efisien, dan transparan, serta akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Bahasa itu dibuletin jadi korupsi. Gitu aja kan. Bahasa indahnya adalah, bahasa langitnya adalah efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Mengalami itu nggak Indonesia? Ya udah, kalau Anda sakit itu obatnya adalah SPBE. Gitu aja sederhananya. Jadi 3 hal itulah yang membuat berarti yang menyebabkan perlu sekali sebuah pemerintahan menerapkan SPBE. Oke, Valen terjawab ya berarti ya. Baik. Boleh satu lagi? Satu lagi? Oh, silakan. Perkenalkan, nama saya Agnes. Saya mau nanya, apakah penerapan SPBE memiliki resiko? Nah, jika ada, seberapa besar resikonya? Oke. Buat Pak Hasto. Oh, ini Pak Hasto. Baik, adil ya satu-satu. Pak Hasto, boleh nih. Pak Hasto, mungkin apa terkait dengan seberapa besarkah SPBE ini memiliki resiko? Jika ada, ya bagaimana? Seberapa besarnya ini? Ya, terima kasih. Memang penerapan SPBE ini memiliki risiko ketika terjadi suatu kegagalan dalam menjalankan bisnis proses dari SPBE tersebut. Dari data yang saya melihat dari sistem elektronik ya secara garis besar yang nantinya akan diintegrasikan dalam suatu sistem SPBE ini karena background kami di BSSN itu memang monitor terkait masalah serangan cyber traffic yang ada di internet. Jadi kami juga mendata di tahun 2023 ini dari Januari sampai November itu traffic internet kita tuh ada 387 juta anomali traffic yang tidak bisa dideteksi, yang kemungkinan itu merupakan suatu serangan, belum pasti suatu serangan ya, berpotensi suatu serangan. Dari data tersebut paling banyak itu malware aktivitas, kemudian ada trojan. Ini banyak malware itu ada 43%, kemudian trojan aktivitas ada 34%, kemudian informasi semuanya ini tujuannya kemana seperti Pak Andi tadi sampaikan, carinya ke data. Jadi memang SPBE itu kan mengelola data. Jadi yang di kemungkinan akan terjadi suatu kendala itu ketika data itu terjadi suatu kebocoran atau suatu berhentinya suatu layanan dan lain-lain. Jadi saya pikir resiko yang ada itu perlu diminimize dengan kami membangun dari BSSN itu membangun ekosistem keamanan cyber, dalam arti SPBE masuk dalam sistem tersebut. Jadi bagaimana upaya untuk meminimalisir risiko tersebut dengan membangun Computer Security Incident Response atau CSIRT di setiap sektor pemerintahan. Tujuannya apa? Supaya suatu permasalahan itu kan ada di awal dan di akhir. Jadi bagaimana persiapannya kita mengidentifikasi, kemudian kita mendeteksi, dan akhirnya kita merespon ketika terjadi suatu insiden walaupun itu tidak kita inginkan, tapi kita harus menyiapkan diri karena ada analogi yang masalah waktu aja kita tidak akan kena serangan cyber. Itu menjadi patokan kita. Kemudian bagaimana kita memitigasinya, serta yang paling utama bagaimana kita bekerja sama mengatasi semua risiko yang ada di setiap sektor yang ada. Jadi pembangunan ekosistem keamanan cyber ini dalam bentuk pembangunan tim tanggap insiden atau CSIRT itu tujuan utamanya untuk memperkuat kolaborasi dan koordinasi. Ketika terjadi suatu serangan, kita masing-masing CSIRT bisa kerjasama untuk mengatasi bersama-sama, saling memberi masukan, dan yang utama ada hierarki kepada siapa kita melaporkan dan bagaimana kita bertindak. Dan BSSN di belakang itu siap untuk membantu ketika terjadi suatu kendala terhadap resiko yang akan terjadi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oh, oke, berarti artinya bahwa penerapan SPBE ini memang memiliki risiko, dan jika emang seberapa besar risikonya harus kita memiliki sebuah mitigasi risiko ini, dan Badan Cyber Nasional siap untuk membantu itu ya Pak Hasto ya. Oke, baik. Sudah cukup Pak Agnes? Baik, oke, itu dua penanya kita di sesi ini, dan nampaknya kita harus jeda dulu Pak Andi dan juga Pak Hasto. Kami masih akan kembali pemirsa saat lagi, tetaplah bersama kami dalam 60 Minutes with Kementerian Kominfo.
Dipersembahkan oleh Ya, kembali bersama kami dan kita berada di sesi terakhir. Mungkin di sesi terakhir ini saya masih memberikan satu kesempatan kembali nih kepada audiens yang masih ingin bertanya. Oh, silakan Masnya. Siap. Mohon izin, saya ingin bertanya pada Pak Andi. Perkenalan sebelumnya, nama saya Nathanael Panjaitan. Saya ingin bertanya terkait PDN, Pak. Karena ini menarik hal PDN ini, yang dimana ketika bicara dengan PDN, terkait PDN ini kita bicara juga terkait digitalisasi. Dan ketika kita bicara digitalisasi, ada fenomena yang paling mudah untuk saya cerna, yaitu adalah fenomena gunung es, di mana permukaan yang terlihat itu lebih kecil daripada permukaan yang tidak terlihat. Salah satu contohnya permukaan yang terlihat adalah terkait adanya penggunaan KTP elektronik. Jadi kita sudah tahu kita memiliki KTP elektronik atau IKTP, tapi nyatanya realisasinya masih banyak beberapa instansi yang saya rasa atau yang saya lihat ini masih membutuhkan bahwa IKTP itu harus difotokopi. Padahal seharusnya harapan saya sebagai masyarakat itu harus sudah bisa menjadi metode paperless. Seperti itu Pak. Terima kasih, mungkin tanggapannya. Oke. Mas Pak Andi. Oke, ya. Fenomena gunung es tadi ya Mas. Jadi kalau kita ngomong digitalisasi, puncak yang paling ujung itu sebetulnya hanya aplikasi. Ya, aplikasi yang kelihatan, kita udah banyak aplikasi nih, itu ujung. Kalau kita turun ke bawahnya lagi, kalau kita melihat di gunung yang lebih besar lagi, tapi belum sampai bottom nih ya, maka di bawahnya itu sebetulnya bagaimana kita memberikan layanan yang seamless, ya, mudah, murah, cepat kepada masyarakat. Mau tahu nggak bottomnya apa? Paling bawahnya lah. Paling bawahnya adalah masalah mindset. Digital mindset penyelenggara negara. Ya, SPBE ini kan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Maka di situ ada komponen yang namanya penyelenggara negara yang notabene ASN. Apapun yang hebat di atasnya tadi, tapi kalau mindsetnya belum digital mindset, maka ya ambiar semua tadi. Ya, contohnya apa yang kita dapat seperti Mas bilang tadi? Yaitu kita masih sekarang sudah dikatakan IKTP atau sekarang mungkin Kemendagri sedang membuat yang namanya identitas kependudukan digital IKD, di mana kartu penduduk kita tidak lagi di dompet tapi di handphone kita, sehingga nanti kita tinggal ini loh KTP-ku dan sebagainya. Nah, tentu perubahan masalah mindset tadi, di mana mindset yang mengatakan digital mindset. Salah satu digital mindset adalah bagaimana kita berbicara masalah data. Nah, sama seperti yang tadi saya sampaikan di awal tadi, ya teknologi oke, tapi kalau mindsetnya masih sama, prosesnya masih sama, ya kejadiannya seperti itu. Sama aja ya. Di mana-mana kita masih fotokopi KTP, kita masuk dapat layanan fotokopi KTP. Jadi problemnya ada di sisi mindset, ya. Mindset itulah yang namanya digital mindset yang harus dilakukan perubahan untuk seluruh ASN dan penyelenggara negara, sehingga hal-hal yang Mas temui tadi itu bisa hilang. Apun nanti bisa kita sudah punya IKD pun, tapi kalau mindsetnya belum, tetap difotokopi juga. Iya, sama aja. Okay. Nanti udah KTP kita di handphone, tolong dikirim PDF-nya terus di print dong, sama aja dong kayak gitu. Itu mindset Mas. Jadi betul iceberg-nya aplikasi layanan paling ujung adalah digital mindset. Itu yang mesti diperbaiki sebagai dasar dari penyelenggaraan SPBE ini. Oke, Gitu. baik. Sudah terjawab Nathanael? Baik. Oke, terakhir mungkin saya akan minta closing statement. Pak Andi, untuk closing statement Anda, baik terkait dengan Pusat Data Nasional dan juga SPBE ini seperti apa? Oke. Untuk Pusat Data Nasional nanti menarik ya. Kita memang belum memiliki yang PDN, tapi jangan pernah memaknai S-nya itu seperti iseng. Ya, S itu kan mengatakan bahwa memang untuk membangun dengan kapasitas dan kapabilitas yang besar itu membutuhkan perencanaan yang baik, anggaran yang baik, teknologi yang mumpuni, dan juga jangan sampai nanti bangun terus berhenti. Sehingga S jangan dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi ganjalan untuk tidak join ke PDN. Terus yang kedua, untuk masalah PDN, jangan meletakkan semuanya di PDN berarti tanggung jawabnya lepas. Tapi kita memiliki yang namanya share responsibility. Ya, jadi ada
apa tanggung jawab penyedia PDN, apa tanggung jawab pengguna PDN. Itu jelas, itu harus ada di sana. Terus yang ketiga, jangan mentang-mentang gratis, mintanya yang besar. Tapi sesuaikanlah dengan kapasitas yang Anda butuhkan saat ini. Sehingga utilisasi dari PDN itu akan optimal. Itu penting sekali, karena ini pakai duit negara loh. Jadi tentu harus ada optimalisasi dan utilisasi yang optimal. Jangan sampai nanti kita mintanya 100, kepakainya cuma 20, yang 80-nya idle. Untuk SPBE cuma satu saya, point of no return. Jadi titik yang tidak bisa kita balik lagi. Jadi apapun babak belurnya kita, ada yang bilang perpresnya cacat lah, perpresnya nggak bagus, ada yang kurang dan sebagainya. Tidak menjadi suatu hal yang membuat kita surut untuk ke depan, tapi kita sudah hebat dengan memulai, tidak perlu hebat untuk memulai. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Saya mau ke Pak Hasto kembali lagi. Boleh kita coba ke Pak Hasto? Pak Hasto? Ya, terima kasih, Baik. Mbak. Jadi, halo. Ya, silakan Pak Hasto, singkat saja. Mari. Harapan kami terkait masalah SPBE ini ya semoga nantinya terkait masalah budaya digitalisasi ini bisa berjalan dengan baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat, sehingga kendala-kendala terkait masalah perubahan transformasi dari digital dari manual ke digital bisa berjalan dengan baik, dan semoga masyarakat bisa percaya dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah dari SPBE ini. Ini itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasto dan terima kasih Pak Andi tentunya atas perbincangan ini. Kita harapkan tadi ya kita menemukan sebuah titik terang dan tidak ada jalan untuk kembali, tapi ini tetap harus jalan terus terkait dengan SPBE ini untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Andi Yuniantoro serta Pak Hasto Pratowo telah bergabung bersama kami. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami dalam 60 Minute with Kementerian Kominfo. Saya Eliza Hasan pamit undur diri. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh